adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Abang Mama dan Kak Nela berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Pastinya Bang Tama. Nah, seperti biasa adik-adik, hari ini hari Minggu kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Wah, Bang Tama pakai apa ini? Nah, Bang Tama memakai mahkota. Biasanya mahkota itu identik dengan kerajaan. Ya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu warga kerajaan sorga. Jadi Abang Tama adalah sebagai warga kerajaan sorga, termasuk Nela walaupun tidak menggunakan mahkota, dan adik-adik yang di rumah juga adalah warga kerajaan sorga. Wah, benar sekali. Jadi Bang Tama ini ala-ala kerajaan ya sekarang. Ya, benar sekali Kak. Iya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik juga punya perlengkapan-perlengkapan kerajaan, boleh ya dipakai sepanjang acara ibadah kita berlangsung. Oke? Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita bernyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi-pagi, siang menjelang malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Nah, untuk lebih semangat lagi nih Bang Tama dalam ibadah sekolah minggunya, kita mau ajak adik-adik di rumah bernyanyi sambil mengikuti gerakan kita Bang Tama. Kira-kira kita menyanyikan lagu apa ya Kak Nela? Lagunya adalah Aku Anak Sekolah Minggu. Oke, adik-adik yang di rumah bangkit semua ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Oke. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami, agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setia-Mu dalam hidup kami.
baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi semua orang yang percaya kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, kita mau bernyanyi kembali adik-adik, tapi Kanela mau tanya, Bang Tama masih semangat? Semangat dong Kak Anela. Iya, kita harus semangat ya, sepanjang ibadah kita berlangsung kita harus semangat bernyanyi untuk Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekarang kita mau menyebutkan ayat hafalan Bang Tama. Ya, ayat hafalan kita diambil dari Yesaya 43 ayat 4. Kita sama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Nah, terima kasih buat adik-adik di rumah yang sudah menghafal ayat hafalannya ya. Kita kembali bernyanyi lagi Bang Tama. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu yang berjudul Satria Kerajaan Allah. Oke, adik-adik yang di rumah ikuti gerakannya juga ya, karena kita mau bernyanyi sambil bergerak. Boleh berdiri ya. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Menari, memuji, melompat buat Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan
kerajaan surga. Kita jagoan hebat, satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat, menari, memuji, melompat buat Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita mau mengucapkan titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkan titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Amin. Nah, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Sekarang kita kembali bernyanyi lagi ya Bang Tama dan adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Judulnya adalah TAAT. Apa itu Bang Tama? Taat. Iya, Oke. kita sama-sama menyanyikannya. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turutin nasihat mereka selalu. Taat, taat. Nah, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana yang dilakukan oleh segala bangsa di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah,
sekarang kita mau ngapain nih Bang Tama? Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Gihon, selebih kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana nih kabarnya? Puji Tuhan harus baik-baik saja ya. Nah, minggu ini kita bertemu lagi dengan Abang yang akan membawakan cerita pada minggu hari ini. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan dan sebelum kita mendengarkan cerita, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan karena kasih karunia Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu sekolah minggu sehingga memiliki kesempatan pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, dan membacakan firman Tuhan serta mendengarkan cerita tentang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, semua sudah pegang Alkitab? Baiklah, kita baca firman Tuhan, kita buka Alkitabnya dari kitab Filipi. Ayo, kitab Filipi berada di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kitab Filipi berada di Perjanjian Baru. Oke, Filipi 2 pasal 2 ayat 17 sampai 21. Filipi 3, maaf. Kita buka ya adik-adik, Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Sudah dapat? Oke. Kita baca bersama-sama ya. Yang sudah bisa baca, ayo kita baca. Yang masih belum, mari kita dengarkan ya adik-adik. Kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Oke, demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, sekarang abang mau bertanya, apakah adik-adik pernah mendengarkan dongeng tentang sebuah kerajaan? Pasti pernah ya, di sekolah, nonton juga sudah pasti pernah ya, dongeng tentang kerajaan. Nah, di dalam kerajaan ini biasanya apa aja yang ada? Biasanya
ada raja. Ya, raja ini biasanya bertugas untuk memimpin kerajaannya, menolong rakyatnya, dan apalagi melindungi rakyatnya supaya rakyatnya ini hidup dengan baik, hidup dengan damai. Nah, tentunya dong rakyatnya ini juga harus taat kepada raja, harus melakukan peraturan-peraturan yang dilakukan atau yang sudah dibuat oleh kerajaannya. Tidak boleh berbuat jahat, karena kalau berbuat jahat pasti dihukum ya. Makanya biasanya dalam dongeng para rakyat ini sering taat ya, taat kepada rajanya. Nah, minggu ini juga adik-adik kita akan bercerita tentang warga kerajaan surga. Wah, emangnya ada ya Bang warga kerajaan surga? Apakah kerajaan surga ini betul-betul ada? Tentunya dong adik-adik. Kerajaan ini adalah kerajaan yang sudah dipersiapkan oleh Yesus Kristus ketika dia naik ke dalam surga. Nah, apa aja ya yang ada di dalam kerajaan ini? Kerajaan surga ini berbeda dengan situasi yang ada di dunia. Di dunia ini kadang-kadang masih ada yang kesusahan, masih ada yang kelaparan, ada yang sakit bahkan. Ada yang sakit gigi. Di sini siapa yang sering sakit gigi? Banyak makan coklat, permen, tapi jarang gosok gigi. Harus sering-sering gosok gigi ya adik-adik. Terus ada juga yang sakit perut. Ini contoh adik-adik yang malas makan ini, sering telat, ujung-ujungnya sakit perut. Terus ada lagi yang sakit kepala hingga demam. Ini kalau adik-adik sering main hujan-hujan di tengah terik matahari. Makanya sering sakit. Nah, inilah situasi di dunia. Bahkan ada perbuatan jahat juga. Seperti mencuri, berbohong, suka marah-marah kepada papa mama. Nah, ini berbeda dengan suasana di kerajaan surga. Di kerajaan surga itu tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang takut, tidak ada kekhawatiran. Semua bahagia, gak ada yang sakit, semua menaati Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Jadi kerajaan ini pun pasti kudus. Makanya warga kerajaan Allah ini selalu melakukan kebaikan, melakukan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Nah, kerajaannya seperti gitu situasinya. Kira-kira siapa yang menjadi warga kerajaan surga ini? Nah, adik-adik, itulah yang sedang dijelaskan oleh Paulus dari firman yang sudah kita baca. Kita ini yang beribadah kepada Tuhan dengan percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita inilah yang menjadi warga kerajaan surga. Loh, kok bisa ya Bang? Kapan didaftarnya? Nah, ketika Allah melalui Yesus Kristus menebus kita di kayu salib, itulah bagaimana Allah menerima kita sebagai warga kerajaan surga. Salah satu buktinya adalah kita sudah menerima baptisan kudus. Ayo, siapa di sini yang sudah dibaptis? Sudah ya? Makanya melalui firman ini Paulus mau mengingatkan kepada kita adik-adik. Kita ini adalah warga kerajaan surga. Nah, tetapi kapan ya kita masuk kerajaan surga itu? Kok kita masih di bumi? Ada pandemi lagi. Gak bebas bermain, harus di rumah saja, sekolah gak bisa tatap muka, apalagi sekolah minggu harus melalui YouTube. Kapan ya? Kapan kita masuk kerajaan surga? Nah, adik-adik, Paulus juga mengatakan kepada kita dan kepada jemaat di Filipi ini bahwa sekarang ini kita sedang menanti-nantikan kedatangan Yesus. Ya, menantikan kedatangan Yesus. Karena ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji akan datang untuk kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita ke dalam kerajaannya. Tetapi seperti yang sudah Abang ceritakan tadi, kerajaannya kan kerajaan yang kudus, tidak ada perbuatan jahat, tidak ada yang malas-malas gitu. Semua serba kudus, serba sehat. Seperti Tuhan lah, seperti Yesus. Nah, oleh karena itulah Paulus mengingatkan kita supaya kita meneladani Yesus. Yesus selama hidupnya berbuat baik, menolong setiap orang, mengasihi orang, dan memberitakan firman Tuhan. Karena
Yesus mau menyampaikan setiap orang adalah warga kerajaan surga. Makanya kita juga harus meneladani apa yang dilakukan Yesus, berbuat baik dan hidup dengan kasih, menunjukkan bahwa diri kita ini adalah warga kerajaan surga. Nah, adik-adik, berbeda dengan Paulus. Paulus ini dulu bandel ini. Dia sering mengejar orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, sering berantem dengan pengikut Yesus, sering mengejar mereka. Pokoknya dulu Paulus ini bandel. Tuhan tidak suka. Makanya Tuhan menghukum Paulus ini sehingga Paulus pun bertobat. Paulus bertobat, belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal Yesus dan meneladani Yesus ini. Karena dia tahu bahwa Paulus ini pun adalah salah satu warga kerajaan surga. Makanya dia pun harus hidup seperti Yesus, meneladani Yesus. Makanya Paulus menolong orang, membantu pengikut-pengikut Yesus. Bahkan jemaat di Filipi ini pun dia memberitakan firman Tuhan. Itu karena dia mengenal dan mengetahui bahwa dia adalah warga kerajaan surga. Nah, adik-adik, karena kita pun adalah warga kerajaan surga, maka kita pun harus menunjukkan diri kita adalah warga kerajaan surga. Di rumah harus taat kepada papa mama, tidak boleh marah-marah karena tidak dikasih izin main keluar. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh suaranya keras-keras, tidak boleh ngambek. Karena papa mama juga ingin melindungi kita. Situasi pandemi, gak boleh keluar-keluar bebas. Makanya di rumah kita harus rajin belajar, baca firman. Karena kalau kita belajar firman, kita tahu bagaimana itu Yesus. Makanya setiap hari harus baca firman ya adik-adik. Jangan hanya hari Minggu dulu. Tapi setiap hari minimal 1 ayat. Oke? Jadi setiap hari kita harus menunjukkan diri kita sebagai warga kerajaan surga. Melakukan kebaikan, membantu papa mama, hormat, dan mengasihi sesama. Nah, sekarang abang mau bertanya, siapa di sini yang mau setia dan taat menunjukkan dirinya sebagai warga kerajaan surga? Tunjuk tangan. Ya, puji Tuhan, semua tunjuk tangan. Oke adik-adik? Jadi kita harus meminta pertolongan Tuhan supaya kita juga dimampukan untuk meneladani Yesus sebagai warga kerajaan surga. Oke? Amin. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayo dibuka lagi Alkitabnya. Kita buka dari Efesus, kitab Efesus 2 ayat 19. Ayo dibuka. Kitab Efesus 2 ayat 19. Ini dihafal ya adik-adik, abang bacakan untuk kita semua. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Oke, dihafal ya adik-adik, minggu depan harus bisa disebutkan. Oke, demikian firman Tuhan. Adik-adik lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang meneguhkan iman kami bahwa kami juga adalah warga kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu. Berkatilah kami Tuhan dan mampukan kami untuk setia sebagai warga kerajaan surga. Untuk setia hidup sesuai dengan keteladanan kami mengikuti Yesus. Oleh karena Tuhan berkati kami, kuasai hati dan pikiran anak-anak ini Tuhan sekolah minggu ini supaya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam studi mereka, terkhususnya yang akan mengikuti ujian. Tuhan berkati mereka, Tuhan giatkan mereka dalam belajar mereka, sehingga mereka dimampukan dalam mengikuti setiap ujian mereka. Sehingga mereka Tuhan tolong untuk menggapai cita-cita mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga keluarga mereka Tuhan, papa mama mereka, supaya senantiasa dapat membimbing mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan kesehatan mereka, terkhususnya dalam pandemi ini. Berkati imun mereka Tuhan, supaya mereka senantiasa sehat. Berkati juga mereka ya Tuhan yang sedang dalam keadaan kurang sehat. Berkati obat yang mereka minum, supaya menjadi kesembuhan bagi mereka. Ampunilah kami Tuhan, jika dalam kehidupan kami melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah kami yang manusia yang berdosa ini Tuhan,
supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat firman yang udah kita dengar dari Bang Gihon. Wah, berarti kalau begitu Bang Tama, kita-kita ini adalah warga kerajaan surga dong Bang Tama. Ya, benar sekali Kanela. Kita semua ini adalah warga kerajaan surga. Iya, karena kita sudah percaya sama Tuhan dan menerima Yesus dalam kehidupan kita. Ya, benar sekali Amin. Kanela. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan Bang Tama. Ya, firman Tuhan yang mengantar kita untuk dalam menyembah, dalam memberikan persembahan kita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita kumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 ayat 1. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.
sudah selesai. Nah, waktunya kita mau pamitan. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai jumpa Di ibadah, minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus Yesus memberkati.